Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin kami untuk kami boleh berdoa, dan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap jaringan internet yang boleh kami pakai, kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan internet yang baik. Terima kasih Bapak, nyatakan kuasa-Mu terus di tengah kami, dan biar Tuhan dimuliakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Cornelius. Selamat pagi semuanya. Saya mengucap syukur pagi ini kita bisa berkumpul kembali oleh anugerah Tuhan tentunya. Dan setiap kita mau hidup kita semakin diberkati atau semakin mengerti atau semakin maju di dalam Tuhan. Nah, untuk itu izinkan saya berikan tema kita pagi ini, The Key to Progress in Life, atau kunci kemajuan. Saya mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil di kitab 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Berikutnya, kapak timbul mengapung. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu ia berteriak-teriak, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah itu, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apapun yang menjadi kesulitan bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dan pentingnya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sebab tantangan kehidupan yang kita hadapi bukan semakin kecil, tetapi semakin berat. Nah, kita belajar dari Elisa. Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Dia mendapatkan urapan double portion dari Nabi Elia. Kalau Elia melakukan 8 kali mujizat, maka Elisa mendapatkan 2 kali lipat atau 16 kali lipat, termasuk membangkitkan orang mati. Pengurapan 2 kali lipat atau 2 kali lipat ganda. Apa yang membuat dia dipakai Tuhan luar biasa? Ada kunci-kunci untuk kita mengalami terobosan dalam hidup ini. Kuncinya adalah pola pikir. Pola pikir kita harus berubah. Paradigma harus berubah atau mindset. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Seorang bapak, saya punya satu ilustrasi, seorang bapak pergi memancing ikan dengan kawannya.
Waktu si bapak ini sedang memancing ikan, tiba-tiba dia menarik pancingannya dan dia mendapat ikan yang besar. Ikan cukup besar, diperkirakan 2 kilo beratnya ikan tersebut. Waktu dia dapat ikan itu, dia angkat, dia pegang ikan itu, dia kembalikan ke laut lagi ikan tersebut. Nah, waktu dia kembalikan ke laut, dia masukkan pancingan lagi, dia pancing lagi. Waktu dia mau mancing, dia narik lagi kailnya, pancingannya, dia dapat ikan besar sekali, lebih besar dari yang tadi. Lalu dia buka kailnya, dia kembalikan lagi ikan. Lalu ketika kali dia mancing lagi, dia mendapat ikan. Ikannya sebesar telapak tangannya. Dan dia ambil ikan itu. Dia masukkan ke tempat ikan yang dia siapkan. Nah, temannya berpikir atau temannya langsung berkata kepadanya, "Kamu ini gimana ya? Tadi ikan yang besar 2 kali kamu ambil, kenapa kamu kembalikan ke laut? Bukannya kita bisa bawa pulang ikan tersebut?" Lalu dia menjawab temannya. Dia berkata, "Ikannya terlalu besar, sedangkan panci penggorengan saya tidak cukup memuat ikan tersebut." Nah, saudaraku yang saya kasihi, ini berbicara tentang jangan membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Kita sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Saudaraku, untuk mengalami kemajuan atau terobosan, saya ada bawa 3 poin atau 3 poin dalam sharing kita pagi ini. Poin pertama, saya berikan judul bersedia untuk berubah. Bersedia untuk berubah. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup. Tidak semua perubahan adalah kunci. Tetapi kalau mau mengalami kemajuan, kita tidak boleh harga mati. Kita harus berani berubah. Seperti Albert Einstein. Albert Einstein berkata, orang bebal adalah orang yang mengerjakan dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, kita harus menyingkirkan spirit bebal dari hidup kita. Kalau kita mau maju, haruslah orang yang melihat kita dan kita punya pengalaman yang sudah berubah. Nah, kita tidak cepat puas. Kemapanan atau stagnasi merupakan akhir dari kemajuan dan akhir dari kemunduran, awal dari kemunduran. Kalau kita sudah sampai pada comfort zone, itulah akhir dari kemajuan kita dan awal dari kemunduran. Jangan cepat-cepat puas dengan hidup ini. Jangan cepat-cepat puas dengan hidup ini. Yesus yang dapat memuaskan karakter kita maupun berubah melalui cepat adalah kunci kepada kemandekan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, saya percaya kita nggak mandek. Tapi kita ada jalan keluar untuk kita. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dikisahkan bahwa Nabi mengatakan tempat mereka terlalu sempit, di mana 50 orang tinggal di ruangan yang sempit. Roh Kudus harus dicurahkan adalah bagi mereka
Roh Kudus menghasilkan buah roh yang merupakan karakter Kristus. Karakter yang tidak pernah berubah, dan karakter yang mau membawa kita masuk dalam pembaharuan demi pembaharuan. Maka nasib kita akan semakin indah, semakin baik, karena Yesus mengubah spirit kita. Saudaraku, di atas gambar kita melihat kisah tentang Nick Vujicic. Kita tentu sudah tahu kesaksian hidup orang ini. Mungkin kita pernah menonton mengenai Nick Vujicic. Dia anak seorang hamba Tuhan. Dia lahir tanpa tangan dan kaki. Ibunya menolak dia. Dan ayahnya berharap dia mati. Tetapi anak itu ternyata bertumbuh. Walaupun diharapkan mati. Ternyata dia bertumbuh. Walaupun diharapkan dia mati oleh orang tuanya, dia bertumbuh menjadi saksi yang luar biasa. Dan tanpa tangan dan kaki, tapi dia menjadi motivator yang luar biasa. Dalam usia yang ke-26 tahun, saat ini dia telah memiliki kekayaan berlimpah-limpah. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia punya rumah di Australia. Dia punya rumah juga di Amerika. Dan dia punya tabungan berjuta-juta dolar. Orang tuanya membatasi hidupnya. Tetapi ketika dia baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, bukan salah siapapun. Tetapi semua yang terjadi ini agar pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang ini. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, teman-teman yang kekasih, hidup ini kita mengalami berbagai macam tantangan. Hidup ini kita harus hadapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau tidak, kita mungkin tidak kuat hadapi kenyataan yang ada di depan kita. Saudara, sedulu saya datang ke Jakarta, saya pernah saksikan saudara, itu tahun 70-an, akhir tahun 70-an, dan tahun 79 saya bekerja di satu perusahaan percetakan di Jalan Gajah Mada. Waktu tahun 81, saya sudah dilahirkan kembali. Saya sudah hidup, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada waktu itu pekerjaan saya selagi baik-baiknya, lagi nikmatnya saya bekerja. Tapi hati saya berperang untuk saya tidak mau bekerja untuk dunia, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Ini yang membuat saya berperang setiap hari tidak tenang. Nah, biasa kami gajian itu tanggal 25. Tanggal 20 saya lagi bekerja, bos saya datang, bos nomor 1 datang. Lalu saya berdiri sama hampiri bos, saya kata, bos pengen ngomong. Bosnya lihat saya, ada yang penting? Saya katakan iya. Dia katakan, ntar makan siang masuk di kamar kerja saya. Ya, makan siang saya masuk di kamar kerja bos. Lalu saya katakan, bos, bulan ini saya terakhir. Saya mau resign. Bosnya bilang, gila lu ya. Kata bosnya seperti itu. Lu gila lu, gue lagi butuh-butuhin lu, kata dia.
Kamu gila, kami lagi butuhkan kamu. Kami mau promosikan kamu. Kami punya pabrik mau buka di mana-mana. Dan saya mau kamu pegang satu pabrik. Saya natap bosnya. Kamu ngapa? Kenapa? Kamu butuh gaji? Saya tatap bosnya, saya katakan enggak. Gaji yang kamu kasih udah bagus. Dan pekerjaan sudah aman, sudah tenang. Saya sudah bisa menguasai semua pekerjaan. Ya, kata bos, kamu kerjanya sudah bagus. Perusahaan-perusahaan yang minta cetakan melalui kamu itu hasilnya memuaskan, kata dia. Saya terus, makanya kamu mau ngapain, kata dia. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Bosnya katakan, emang kamu melayani Tuhan harus berhenti kerja, kata dia. Kamu kerja aja sambil melayani Tuhan. Kamu kerja pagi, masuk jam 8, pulang jam 4 sore, lalu kamu melayani Tuhan, kata dia. Saya nggak bisa. Saya sebut namanya, saya panggil bos ini namanya. Nggak bisa, setelah gitu. Saya mau full melayani Tuhan. Lu tuh kayaknya lu lagi aneh nih, kata dia. Saya enggak, saya mau melayani Tuhan. Dia katakan, lu mau ngapain? Saya bilang, saya mau sekolah Alkitab. Di mana? Saya bilang di seminari Betel. Dia bilang di Petamburan. Ya udah, kata dia. Itu kantor kami di Jalan Gajah Mada. Kamu pulang jam 4 sore, sekolah di Petamburan, habis itu kamu biasa aja kerja. Saya katakan, terima kasih. Perhatianmu, kau baik sekali. Tapi cinta akan Tuhan tidak bisa menghalangi saya. Saudaraku, asing. Saat itu bos saya melepaskan saya berhenti bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh kecewa. Walaupun dia katakan, kapan-kapan kamu balik kerja, kalau kamu butuh di tengah jalan, kamu udah gak enak melayani Tuhan, kamu mau balik kerja, saya terima. Saya katakan terima kasih. Dan saudaraku yang kekasih, jika kita mencintai Tuhan, kita rela dan kita berani membuktikan bahwa Yesus atau Tuhan, dia segala-galanya di dalam hidup kita. Buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Cinta akan Tuhan itu akan merubah segala-galanya. Apapun, harta kekayaan pun tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi cinta akan Tuhan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, belajar di pagi yang indah ini. Kalau saya katakan, saya ambil langkah, waktu saya mulai berhenti bekerja, saya mulai melayani Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan, saya butuh transport. Saya butuh beli sesuatu, saya butuh dana. Tetapi inilah hasilnya sampai sekarang. Tuhan punya cara yang membuat kita akan melihat betapa baik dan hebatnya Tuhan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar, kita berani berubah pikiran kita untuk satu tujuan kita, meninggikan Tuhan. Mari poin kedua saya bahas di sini berjudul berani untuk menghadapi kesulitan. Poin kedua, berani menghadapi kesulitan. 2 Raja-Raja 6 ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang mengembangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka berusaha untuk memotong kayu, tiba-tiba jatuh mata kapaknya ke dalam air. Kesulitan datang ketika kita mau bertumbuh dalam hidup. Saya ulangi. Kesulitan itu datang pada waktu kita mau bertumbuh di dalam hidup. John F. Kennedy katakan,
krisis yang hebat menghasilkan orang-orang yang hebat. Kalau tidak pernah ada tantangan dan kesulitan, mungkin kita tetap biasa saja. Tetapi kalau kita mengucap syukur untuk pergumulan kesulitan besar yang sedang terjadi dalam hidup kita, maka kita mengalami kemenangan-kemenangan besar. Saudaraku yang saya kasihi, kalau saudara mau bertemu dengan kesulitan, kalau Anda bertemu dengan kesulitan dan tantangan, saya mau ingatkan kita, kalau kita bertemu dengan kesulitan dan tantangan, itu bukan berarti bahwa yang sedang kita alami itu bukan kehendak Allah. Saya ulangi. Kalau kita bertemu dengan kesulitan dan tantangan, itu bukan berarti bahwa yang sedang kita alami itu bukan kehendak Allah. Ingat, ada bahasa Inggris mengatakan, no progress without problem. No gain without pain. No crown without cross. No testimony without test. Artinya, tidak ada kemajuan tanpa masalah. Tidak ada kesenangan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kesaksian tanpa ujian. Saya sangat bergairah dengan hal-hal seperti ini. Karena kita ingat bahwa kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita itu rencana yang besar dan luar biasa. Saudaraku yang kekasih, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup, rencana Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Mari jangan melihat keadaanmu, jangan melihat kiri atau kanan, jangan melihat sesuatu yang menakutkan di depanmu, tetapi lihat Tuhan. Rencananya indah dan luar biasa. Kalau umur saya sudah 65 tahun, September ini 65 tahun, sepertinya saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya diingatkan Tuhan, rencanaku sama kamu selama kau masih bernapas, selama kau masih hidup, rencana yang indah dan luar biasa. Makanya jangan berhenti muliakan Tuhan. Kalau dikatakan no progress without problem, no gain without pain, no crown without cross, no testimony without test. Belajar dari hal-hal ini. Semua yang kita hadapi diizinkan Tuhan supaya kita mengerti apa rencana Tuhan. Mari bergairah menghadapi tantangan. Dan jangan sekali-kali mundur, jangan melihat kiri ataupun kanan, atau jangan menyalahkan apapun juga. Jangan mengecewa dengan keadaan, jangan menyalahkan kiri atau kanan, tapi lihat Tuhan. Kuasa Tuhan itu semakin besar, kuasa Tuhan itu semakin indah, dan tidak ada satu pun rencana Tuhan yang menggagalkan engkau. Tidak ada. Rencana Tuhan untuk kita rencana yang indah dan ajaib. Saya selalu percaya, hari esok saya akan semakin gemilang. Mungkin saya dalam usia semakin tua, justru semakin tua urapan Tuhan semakin bertambah. Semakin bertambah, semakin luar biasa karena Tuhan yang mengurapi kita. Kita tidak mendapatkan kekuatan dari manusia,
Kita hidup bukan karena pujian manusia, kita hidup bukan karena diberi uang oleh manusia, tapi kita hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, maka saya percaya hal-hal yang luar biasa akan kita terima di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, mari bergairah menghadapi tantangan dan kesulitan, karena justru itu menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Dia, untuk Tuhan kita hadapi. Tuhan yang Maha Besar dalam Yesus Kristus, Dia jauh lebih besar dari problem yang kita hadapi. Melalui kesulitan-kesulitan itu justru Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita melalui kesulitan. Kalau dalam sebuah ibadah malam kita hadapi biasanya orang bersaksi dan orang senang sekali bersaksi. Dan kalau orang bersaksi tentang flu atau sakit yang kecil, kurang dapat sambutan dari orang lain. Tetapi kalau orang bersaksi tentang dia punya sakit yang mengerikan, misalnya sakitnya kanker, saya baru melewatinya, maka hal ini orang terbuka mulutnya sambil menatap kita. Saya waktu cerita sama seorang hamba Tuhan, saya bilang saya beroperasi kanker, hamba Tuhan itu natap saya lalu mulutnya setengah terbuka. Saya mengerti dia dalam hatinya, wah, kamu ready, siap untuk mati. Saya mengucap syukur sampai sekarang. Saya sehat banget. Tuhan itu luar biasa. Nah, tadi kalau kita mau mengalami kebesaran Tuhan, siap hadapi tantangan yang lebih besar. Alami pergumulan-pergumulan ini dengan sukacita. Karena di balik pergumulan ada kemenangan dan kemenangan yang luar biasa, yang heran dan tidak ada tandingannya. Orang yang masih bersama-sama dengan kita saat kita mengalami kesulitan dan tantangan adalah sahabat yang sejati. Saya butuh sahabat yang sejati. Makanya saya butuh cari orang untuk bisa saya share. Saya butuh. Dan saya temukan sahabat yang sejati itu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia siap menolong kita kapan dan di mana saja kita berada. Saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar dari kisah tentang Yusuf. Ada banyak kesaksian tentang Yusuf. Dia mengalami penolakan, dia dibuang, dia dilupakan, dan pada waktu usia 30 tahun, dia mengalami kemenangan. Dia diangkat Tuhan luar biasa. Nah, hari ini mari kita berani hadapi kesulitan. Kalau kesulitan menghadang, katakan Tuhanku lebih besar dari kesulitan itu. Nah, poin ketiga, saya mau bahas masuk poin ketiga terakhir, mengingat waktu. Berani mengambil tanggung jawab. Poin ketiga, berani mengambil tanggung jawab. Saya akan percepat. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 7. Terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi mereka berkata, abdi Allah itu berkata, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat jatuhnya. Kemudian Elisa memotong kayu, melemparkannya ke tempat yang jatuh itu, dan timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudaraku yang kekasih,
Pada zaman dahulu, kapak itu barang yang termahal. Dan kapak itu jatuh kan mustahil jatuh dalam air. Kayu itu dipotong dan dilemparkan ke dalam air itu dan dia mengapung. Ini tidak masuk akal. Kayu bisa mengangkat besi yang berat. Tapi dengarkan baik-baik, justru keadaan yang berat yang kita hadapi, kuasa salib Yesus mampu mengatasi itu semua bersama-sama dengan kita. Jangan pernah mundur dari masalah. Jangan pernah mundur dari keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Saya minta maaf mungkin saya lebih 2-3 menit. Tanggung jawab kita masih besar. Selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, tanggung jawab kita masih besar. Keadaan yang kita hadapi mungkin akan semakin sulit. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia hadir. Dan pagi ini pun dia hadir bersama-sama dengan kita. Saya mengucap syukur untuk keadaan yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya mengucap syukur. Tanggung jawab Tuhan mengadakan mujizat. Mujizat kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita sedang ada dalam masa-masa yang sulit atau keadaan yang tidak menyenangkan. Saya mau katakan, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita berpikir masalah yang terjadi ini saya dibiarkan Tuhan seorang diri. Enggak, ada Tuhan bersama kita. Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita, semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita seorang diri. Dengarkan baik-baik, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara mulia di mata Tuhan. Tanggung jawab Allah mengadakan mujizat. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya ulangi. Tanggung jawab Allah mengadakan mujizat. Nah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita sedang ada dalam masa-masa yang sulit. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan ada, hidup kita apapun yang terjadi, kita punya God will, ada jalan keluar. Tuhan bisa buka hal yang tidak pernah masuk di pikiran kita. Tuhan bisa buat jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita mengucap syukur untuk keadaan kita. Mengucap syukur untuk dunia yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan membuat kita semakin hari semakin indah. Kalau saya mau katakan pada saudara, umur saya sudah 65 tahun, saya sakit kanker, dan saya tetap melihat Tuhan bahwa keadaan yang luar biasa ada di depan. Dan saya percaya ada hal yang indah dan luar biasa akan terjadi dalam hidup ini. Kalau dulu saya berjalan mendoakan satu-satu orang terima Yesus, itu tetap akan saya lakukan. Saya tidak bisa diam melihat orang, saya keliling berjalan, temui orang terima Yesus. Orang itu yang saya mau buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan kita berhenti. Tetap percaya bahwa yang Tuhan mau adalah taat dan setia. Mari, kalau kita mau melihat mujizat, kuncinya kita setia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada yang pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka. Taat pada bagian kita, mujizat itu urusan Tuhan. Kita setia dengan apa saja yang kita bisa. Bukan sebatas
kemampuan kita. Karena yang bisa buat mujizat dalam hidup kita hanya Tuhan. Ambil tanggung jawab. Kita mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Menghasilkan tantangan dan kesulitan. Saya ingatkan bahwa Tuhan akan ambil bagiannya. Tetap lakukan bagian kita. Dan bagian Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Dunia ini akan berubah oleh Yesus Kristus Tuhan. Setia menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau dan keluargamu diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Aku berdoa, aku minta Tuhan menguduskan setiap kami. Berkati dan kuduskan setiap kami. Aku percaya rencana Tuhan yang indah tidak pernah berhenti selama kami masih bernafas. Mari utamakan Tuhan dalam hidup. Dengar, jangan separuh-paruh melayani Tuhan. Segenap hati layani Tuhan. Sebab dialah raja di atas segala raja. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau di antara kita ada yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan, pagi ini letakkan tangan kananmu di dada. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau buat perkara-perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Aku berdoa untuk anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun yang meletakkan tangan di dada. Tuhan jamah dia. Pakai dia lebih heran dan luar biasa. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah. Hamba mengucap syukur untuk firman. Hamba boleh berhenti. Roh Kudus terus meteraikan firman Tuhan di loh hati jemaat Tuhan. Sehingga kami akan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Hamba mengucap syukur. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tetap pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Yeye. Terima kasih Pak Yeye.